Hai Sobat Tekmira, perkenalkan saya Nova dan selamat datang di Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara Tekmira. Kali ini saya punya informasi menarik nih mengenai program terbarunya Tekmira, yaitu Insight Tekmira, di mana program ini akan menjelaskan banyak hal mengenai Tekmira, baik itu layanannya, fasilitasnya, dan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh Tekmira. Program ini akan membawa Sobat Tekmira mengenal lebih dekat kepada Tekmira. Nah, kali ini saya akan mengajak Sobat Tekmira berkeliling secara virtual di Laboratorium Pengujian Tekmira, tepatnya di Laboratorium Kimia Mineral. Tapi tahan dulu, sebelum kita berkeliling ke laboratorium, saya mau ajak Sobat Tekmira semua kenalan dulu nih dengan Koordinator Laboratorium dan Pengembangan Layanan Tekmira. Nah, Sobat Tekmira, kali ini kita sudah bersama dengan Ibu Isyatun. Beliau merupakan Koordinator Pengujian Laboratorium dan Pengembangan Layanan. Selamat siang, Bu. Siang, Mbak Nova. Maaf mengganggu waktunya sebentar nih ya, Bu. Siap. Kali ini saya mau mengajak Sobat Tekmira semua mengetahui informasi apa saja yang ada di Laboratorium Pengujian Tekmira. Kita ngobrol-ngobrol santai sebentar ya, Bu ya. Siap, Mbak Nova. Nah, sebagai awalan sebelum kita menuju ke Laboratorium Kimia Mineral, kita ngobrol dulu yuk dengan Bu Isya. Baik, Bu, bisa dijelaskan Laboratorium Pengujian Tekmira ini layanannya ada apa saja sih? Fasilitasnya seperti apa? Dan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh Laboratorium Tekmira itu seperti apa? Baik, Bu, silakan dijelaskan. Baik, Mbak Nova, terima kasih. Selamat siang Sobat Tekmira semuanya. Baik, saya akan coba jelaskan fasilitas dan juga kemampuan ya dari Lab Tekmira tersebut. Jadi di Laboratorium Tekmira ini kita memiliki 3 laboratorium, yaitu Laboratorium Mineral, Laboratorium Batubara, dan Laboratorium Geomekanika. Nah, di Laboratorium Mineral sendiri itu ada lagi pembagian labnya ya. Ada Laboratorium Kimia Mineral, ada Laboratorium Fisika Mineral, dan ada Laboratorium Kimia Lingkungan. Kemudian juga untuk geomekanika itu ada geomekanika batuan dan geomekanika tanah. Nah, untuk fasilitas sendiri kita tuh didukung dengan alat-alat yang terbaru ya, yaitu untuk yang wet analysis yang di kimia mineral kita ada ICP, ada AAS. Kemudian untuk yang ada XRF juga ya untuk melihat komposisinya. Jadi kita ada 2 metode, ada yang non-destructive test, jadi analisis sampel yang tidak dirusak, tidak didestruksi. Ada juga yang dia didestruksi. Jadi kalau tidak didestruksi dengan XRF ya. Kemudian untuk fisika mineral itu kita punya SEM. Kemudian ada XRD untuk mengetahui komposisi mineral suatu material ya, suatu sampel. Ada juga mikroskop optik, kemudian juga kita ada BET ya untuk mengetahui surface permukaan gitu. Kemudian kita juga ada PSA ya untuk particle size analyzer. Kemudian untuk batu bara seperti pada umumnya ya kita juga lengkap, bisa untuk total sulfur, kemudian juga untuk analisa proximat ultimat dan lain sebagainya. Kalau untuk geomekanika kita juga lengkap, ada triaksial, kemudian ada kuat tekan, kuat geser, dan segala macam. Jadi kita didukung dengan fasilitas yang sangat lengkap, dan ini semua dari 3 laboratorium tadi sudah terakreditasi ISO 17025. Jadi tidak perlu diragukan lagi ya, karena kita sudah istilahnya sudah berkecimpung lama, karena di akreditasinya itu semenjak tahun 1999. Sangat lama sekali ya. Jadi sudah istilahnya ya sudah ya kemampuan laboratorium dan Tekmira ini. Kita portofolionya juga sudah banyak. Bahkan untuk yang kimia ini kita sudah kerjasama dengan PT Freeport untuk round robin test. Jadi PT Freeport mengirimkan sampel ke kita analisis. Nanti sama PT Freeport akan dibandingkan analisis tersebut dengan 11 laboratorium di seluruh dunia. Dan untuk keren banget nih, akhir tahun 2022 kemarin laporan kita semua parameter itu sudah masuk
sudah hampir sama dengan, sudah sama ya. Jadi kualitasnya sudah sama dengan 11 laboratorium di dunia. Wah, keren banget kan. Jadi jangan diragukan lagi nih kemampuan laboratorium pengujiannya Tekmira nih. Sama satu lagi Bu, katanya di sini juga ada, selain laboratorium pengujian, ada laboratorium pengembangan lain ya? Ada. Jadi selain sebagai laboratorium pengujian, kita juga sebagai penyelenggara uji profisiensi. Dan kita sudah terakreditasi ISO 17043 gitu. Dan jadi ini kita mengirimkan sampel ke beberapa lab, nanti kemudian lab-lab tersebut mengirimkan hasil analisa, kita olah. Nah, mana nih yang inlier, mana yang outlier, dan kita sudah ratusan lab loh yang terdaftar sebagai peserta uji profisiensi di Tekmira. Laboratorium Sobat Tekmira sudah terdaftar juga belum di laboratorium uji profisiensinya Tekmira? Kalau belum, segera ya daftar ke Tekmira. Betul, siap. Keren banget kan tadi yang dijelaskan oleh Bu Isya mengenai laboratorium pengujian Tekmira. Dan laboratorium Tekmira ini sudah terakreditasi sejak tahun 1999. Jadi tidak diragukan lagi nih kemampuannya, baik itu dari fasilitasnya ya Bu ya, personilnya juga, dan kemampuan analisisnya serta hasil ujinya dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Betul sekali. Siap. Baik Bu Isya, jikalau ada Sobat Tekmira semua nih yang mau uji sampel ke Tekmira, bagaimana nih prosedurnya itu? Ya, oke, itu sangat gampang ya Mbak Nova ya. Jadi misalnya nih ada lab, ada teman Sobat Tekmira nih yang memang dia di Kalimantan, dia di Sulawesi, apakah harus datang ke Tekmira? Kan repot ya, itu tidak. Jadi cukup kirim sampel saja. Jadi sampel bisa dihantar langsung ke Tekmira, bisa dikirim melalui paket ya. Dan di sini ada layanan terpadu yang memang khusus untuk menerima sampel. Jadi kita punya WA, bisa telepon, bisa by WA, bisa by email. Nanti parameternya apa saja nanti akan dipandu oleh petugas yang di layanan terpadu. Nanti ini biayanya, dan kalau sudah sepakat, nah kita baru proses. Seperti itu. Sangat gampang sekali. Sangat mudah sekali ya Sobat Tekmira. Jadi tidak perlu khawatir jikalau Sobat Tekmira ingin memasukkan sampel dan melakukan pengujian ke laboratorium Tekmira ini. Sangat mudah sekali prosesnya, dan kita memiliki layanan terpadu satu pintu yang sangat informatif dan cepat transparansi ya Bu. Iya betul. Dan juga misalnya ketika ingin konsultasi, ini kan ada yang bingung nih, aku tuh mau analisa apa ya biar tahu ini. Nah itu bisa dikonsultasikan ke kami. Kita siap melayani ya di jam kerja kita. Baik Bu Isya, terima kasih ngobrol-ngobrol santainya nih. Dan pastinya Sobat Tekmira semua udah gak sabar nih Bu. Saya mohon izin ingin berkeliling mengajak Sobat Tekmira semua untuk ke laboratorium kimia mineral. Siap, wajib itu Mbak Nova, harus keliling. Kita lihat ya, penasaran kan Sobat Tekmira untuk ke laboratorium kimia mineral. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama Mbak Nova. Lain kesempatan. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's go, kita menuju ke laboratorium kimia mineral. Sobat Tekmira semua, sekarang kita sudah berada di laboratorium kimia mineral. Tapi tunggu dulu, sebelum kita masuk ke laboratorium, perhatikan keselamatan kerja yang ada di laboratorium. Jangan lupa memakai jas lab dan alat pelindung diri lainnya. Oke, kita langsung masuk aja yuk. Oke Sobat Tekmira, kita sudah berada di laboratorium kimia mineral dan kita sudah bersama dengan Pak Irwan. Beliau ini merupakan analis di laboratorium kimia mineral. Selamat siang Pak. Siang Bu Nova. Pak, maaf mengganggu waktunya sebentar nih. Saya kali ini mau mengajak Sobat Tekmira semua berkeliling secara virtual di laboratorium kimia mineral ini. Baik Pak, saya mau tanya nih Pak. Wah, ini ada alat apa nih Pak yang ada di sini Pak? Boleh Pak dijelaskan ini alat apa nih ya Pak ya? Biar Sobat Tekmira juga tahu nih fasilitas dan layanan apa saja yang ada di laboratorium kimia mineral. Boleh Pak, ini alat apa nih Pak? Boleh. Yang di depan kita sekarang ini adalah alat AAS, atau kepanjangan adalah Atomic Absorption Spectrophotometer.
kegunaan alat ini adalah untuk mengukur larut yang dalam bentuk larutan atau cairan, sampel-sampel yang masuk ke Tecmira. Alat ini prinsipnya adalah berdasarkan otomisasi. Otomisasi itu berlangsung karena adanya energi dari api yang menyebabkan unsur-unsur teratomisasi dan melepaskan atom-atom bebas dan terukur menjadi absorban. Dan absorban itu nanti dikonversi menjadi konsentrasi dengan masuk ke persamaan garis yaitu dengan AX plus B. Di sini hasil yang bisa keluar adalah hasil ppm dan persen. Untuk ppb, alat ini memerlukan aksesoris tambahan. Namanya ada dua, ada graphic furnace dan ada vapor generation, GTA dan VGA. Nah, Sobat Tecmira semua, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Irwan. Ini merupakan alat AAS. Nah, alat AAS ini tadi berfungsi sudah dijelaskan juga sama Pak Irwan ya. Nah, selain itu sampel-sampel yang bisa diujikan di alat AAS itu sampel-sampel seperti apa ya Pak ya? AAS sendiri itu sampel untuk mengukur larutan. Yang pokoknya larutan atau zat terlarut. Entah itu mungkin air limbah, entah air sungai, atau zat-zat terlarut dari sampel yang asalnya itu sampel padatan. Jadi di sini bisa menganalisa padatan dengan catatan padatan itu harus dipreparasi dulu melalui pelarutan. Nah, di kita itu ada jenis pelarutan, ada pelarutan menggunakan campuran asam dan ada peleburan. Setelah dilakukan peleburan, kita masuk ke AS untuk diukur kadar atau konsentrasinya. Oke. Berarti kalau bisa dibilang mineral dan batuan yang ada di lapangan itu tuh dilarutkan dulu ya Pak ya? Betul Bu Nova. Padat, betul. Kemudian dilarutkan menjadi cairan lalu diukur dengan menggunakan alat AS ini. Dari sini kita bisa tahu ya Pak ya konsentrasi kadar unsur kimianya berapa banyak yang ada di dalam sampel tersebut. Betul. Untuk unsur-unsurnya itu unsur yang diukur itu dari unsur apa saja sih Pak yang bisa diukur? AS itu bisa mengukur unsur-unsur yang katoda atau unsur-unsur yang memiliki muatan positif. Semua unsur relatif bisa asalkan dia valensinya positif. Baik itu logam maupun non logam seperti itu. Oke, baik Pak, terima kasih. Sobat Tecmira, ini merupakan alat AAS yang ada di laboratorium pengujian Tecmira. Kemudian ada ini. Nah, kalau ini apa Pak? AAS GTA 3 LKM. Ini bedanya apa nih Pak? Ini adalah aksesoris dari AAS sendiri. Ini namanya graphite furnace. Dia untuk mengukur kadar konsentrasi rendah atau ppb. AAS sendiri itu hanya mampu mendeteksi sampai dengan ppm saja dan persen. Nah, kalau untuk mengukur kadar ppb, kita lari dengan adanya aksesoris tambahan ini namanya graphite furnace. Di sini kita biasanya mengukur untuk unsur-unsur yang kecil seperti arsen, seperti selenium dan lain-lain. Oke. Keren banget kan fasilitas yang ada di laboratorium kimia mineral. Ini baru satu loh. Tunggu dulu sobat, kita akan lanjut ke ruangan berikutnya, yaitu ruangan apa Pak? ICP ya Pak ya? Iya. Oke, ini ruangan AAS, kita lanjut ke ruangan ICP. Ayo ikuti. Nah Sobat Tecmira, sekarang kita sudah berada di ruangan ICP laboratorium kimia mineral. Nah Pak Irwan bisa dijelaskan Pak Irwan ini alat ICP-nya itu seperti apa nih Pak? Fungsinya untuk apa? Terus nanti sampel-sampel yang dianalisis itu seperti apa? Dan nanti hasil ujinya dan hasil analisis outputnya itu seperti apa? Baik, Bu Nova. Nah, di depan kita ini adalah alat ICP. ICP kita pakai ini ada di sini ada ICP OS. ICP itu adalah induktif topoplasma, OS-nya itu adalah optic emission spectrophotometry. Nah, bedanya ICP dengan AAS, ICP ini memiliki limit deteksi yang lebih rendah daripada AAS. Dengan artian, berarti alat ini bisa mendeteksi lebih baik daripada AAS. AAS memerlukan aksesoris tambahan untuk mendeteksi ppb. Kalau ICP ini bisa satu paket dari ppm, dari persen, ppm dan ppb itu bisa langsung satu paket pengukuran di alat tanpa ada batuan lagi aksesoris. Nah, ICP di sini sama seperti AAS, prinsipnya adalah atomisasi. Yang membedakan antara ICP dengan AAS, di ICP ini menggunakan plasma, sedangkan di AAS itu menggunakan api dan furnace, graphite furnace. Plasma di sini memiliki energi lebih tinggi daripada api dan furnace. Plasma di sini bisa mencapai untuk suhu 10.000 derajat, dengan artian dengan semakin tinggi suhu yang terjadi di sini berarti kita dapat mengukur kadar yang lebih rendah limit deteksinya. Nah,
Untuk ICP sendiri, di sini outputnya sama dengan AS, dia mengeluarkan hasilnya berupa, kalau di ICP kita sebut absorban, kalau di ICP ini kita sebut intensitas. Intensitas ini nanti masuk ke persamaan garis, seperti halnya di AS, persamaan garis C sama AX plus B itu menghasilkan konsentrasi. Dengan konsentrasi itu kita mendapatkan hasil konsentrasi ppm, persen, atau ppb. Dengan adanya nanti kalau misalkan sampel padatan, di situ ada penambahan berat dan volume. Kalau sampel larutan, biasanya kita keluar tinggal hasilnya berupa persen, ppm atau ppb saja, seperti itu. Oke, tuh kan ini bedanya nih alat AS tadi dengan ICP ini. Jadi bisa dikatakan kalau ICP ini tuh untuk mengukur kadar yang lebih rendah lagi, bisa ya Pak ya? Bisa, betul seperti itu. Bukan sedang lebih rendah, bahkan dari yang tinggi sampai rendah ini bisa tercover oleh si ICP OS ini. Nah, gitu. Wah, keren sekali kan fasilitas yang ada di Tekmira ini, termasuk ICP. Kalau misalnya kadar-kadar rendah nih Pak, yang sulit nih seperti sekarang kayak logam tanah jarang, kemudian emas berkadar rendah, itu tuh bisa juga dengan ICP tercover. ini Pak? Rata-rata sekarang itu untuk LPG logam tanah jarang itu hampir semua laboratorium itu diukurnya menggunakan ICP. Menggunakan analisa ICP seperti itu. Oke sobat, inilah ICP Tekmira dengan fasilitas yang sangat lengkap dan hasil uji yang bisa dipercaya. Oke sobat Tekmira, kita lanjut lagi melihat fasilitas yang ada di Tekmira. Oke, ikuti saya sobat Tekmira. Sekarang kita sudah berada di ruangan spektrofotometer UV-Vis. Nah, pengen tahu kan bedanya apa itu dengan ICP, dengan AS? Nah, boleh dijelaskan Pak nih bedanya nih apa spektrofotometer ini, fungsinya untuk apa dan kegunaan lainnya? Boleh silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Nova. Sebenarnya fungsi spektro sendiri sama, dia untuk mengukur konsentrasi suatu larutan atau suatu padatan yang telah dilarutkan. Nah, beda sendiri ini dengan AS. Kalau AS dengan AS dan ICP. Kalau AS, ICP itu adalah berdasarkan atomisasi. Kalau spektrofotometer ini berdasarkan warna. Jadi, sampel-sampel yang mau masuk diukur menggunakan spektro ini harus diwarnai terlebih dahulu oleh reaksi-reaksi pewarna. Nah, untuk di Tekmira sendiri, untuk pengukuran spektro, khususnya untuk di lab kimia mineral basa itu cuma ada dua unsur di sini yang mengukur spektro. Yang pertama itu adalah fosfat, yang kedua titan. Selebihnya kita tidak mengukur, hanya dua itu saja Bu Nova yang kita ukur untuk spektro ini. Dan selebihnya kita masuk ke AS atau ICP atau volumetri atau gravimetri. Seperti itu. Sangat lengkap juga ya, di Tekmira ini punya spektrofotometer UV-Vis juga. Baik Pak Iron, terima kasih. Kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Kita lihat ada apa saja sih yang ada di laboratorium kimia mineral ini. Oke, ayo Sobat Tekmira. Sekarang kita sudah berada di laboratorium kimia basah. Nah Pak Irwan, di sini banyak sekali nih larutan-larutan yang berwarna kuning, berwarna bening juga, dan berwarna oranye di sebelah sana, dan banyak peralatan gelas nih di sini. Ini tuh tempat apa sih Pak Irwan ya? Nah, ya gini Bu Nova. Jadi di sini ada tempat untuk larutan di sini. Jadi kita ini Tekmira ini menerima sampel, kebanyakan itu sampel berupa sampel padatan atau bahan galian. Nah, sampel-sampel bahan galian itu padatan itu kita larutkan menggunakan campuran asam ataupun dengan menggunakan fusion atau peleburan. Setelah dilarut, kita masukkan ke dalam labu ukur seperti yang Bu Nova lihat di sini. Ini sampel-sampel telah larut yang udah dilarutkan dan masuk ke labu ukur dan siap untuk diukur. Nah, pengukuran di sini nanti larinya menggunakan instrumen dan menggunakan konvensional. Instrumen sendiri di sini ada 3, ada spektrofotometer, ada AS, ada ICP. Dan di sini masih tetap menggunakan metode konvensional juga, yaitu gravimetri dan volumetri. Betul, Pak. Untuk gravimetri dan volumetri sendiri itu dipergunakan untuk sampel-sampel yang seperti apa ya Pak ya? Nah, untuk volumetri dan gravimetri kita biasanya untuk menganalisa sampel-sampel untuk berkadar tinggi. Contoh seperti pasir kuarsa. Pasir kuarsa itu memiliki kadar silikat di atas 90%. Nah, dari 90% ini kita menggunakan analisa silikatnya menggunakan gravimetri. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan pelarutan untuk pelarutan menggunakan kalau untuk silikat, kalau kita mau menggunakan instrumen, pelarutan yang kita gunakan adalah peleburan. Namun pada saat melakukan peleburan, di situ si silikat pun tidak banyak akan ada titik larut atau
presipitasi, dia keluar ya dari si larutannya menjadi silikat yang endapan seperti itu. Dia tidak bisa dianalisa. Makanya untuk silikat-silikat berkadar tinggi, contoh seperti pasir kuarsa, kita menggunakan gravimetri di sini. Nah, untuk volumetri, Bu Nova, volumetri kita di sini masih pakai juga untuk biasanya untuk titrasi Fe total, Mn total. Di sini kita masih menggunakan volumetri. Tapi meskipun menggunakan volumetri, bukan berarti untuk instrumental pun tidak bisa digunakan. Untuk volumetri, untuk titrasi Fe total, Mn total, kita tetap membandingkan dengan menggunakan instrumen. Nah, di sini itu hanya untuk membanding, dan data yang diambil itu bebas saja. Yang penting kontrol kita masuk. Setiap kita melakukan pengujian di sini, kita selalu menggunakan kontrol dengan menggunakan CRM untuk menjaga kualitas analisa kita. Nah, terkait kontrol nih Pak, nih sangat menarik sekali. Sobat Tekmira perlu tahu nih, kita pun di sini mempunyai jaminan hasil uji ya Pak ya. Tuh. Baik itu jaminan hasil uji secara internal maupun eksternal. Jadi kita selalu mengkontrol dan menjamin bahwa hasil uji yang dikeluarkan oleh Laboratorium Tekmira ini dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Betul. Jadi jangan khawatir jika Sobat Tekmira semua akan menganalisis sampel ke Tekmira. Jangan khawatir akan hasil ujinya karena sudah dilakukan dengan pengujian sampel secara sesuai dengan prosedur yang berlaku, yaitu sesuai ISO 17025. Tekmira, selain alat-alat yang tadi disebutkan oleh Pak Irwan tadi, seperti alat-alat instrumen, kemudian alat-alat pengujian lainnya, kita juga memiliki fasilitas pendukung lainnya. Salah satunya ini apa nih Pak Irwan nih? Ini apa nih? Ini adalah ruang asam. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita melakukan pelarutan di sini karena kita kan namanya kimia mineral basa ya, berarti di sini ada pelarutan. Kita setiap melakukan pelarutan, pemanasan, penambahan asam atau penambahan reaksi, kita selalu di dalam ruang asam di sini agar uap-uap asam yang keluar dari reaksi-reaksi tersebut bisa terbuang oleh ruang asam ini. Oh, jadi ini tuh untuk safety ya? Betul. Bahwa ketika kita melakukan pelarutan, kita harus berada di ruangan asam, tidak boleh di luar ruang asam. Ya? Karena uap-uap atau asap yang dihasilkan dari reaksi ini itu sangat berbahaya. Oke, karena menggunakan reaksi-reaksi kimia yang ketat ya Pak Irwan. Betul sekali. Pak Irwan, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan Sobat Tekmira semua ini dapat berkunjung nih ya ke Laboratorium Kimia Mineralnya Tekmira. Baik Pak Irwan, selamat siang. Baiklah Sobat Tekmira semua, kita cukupkan berkeliling virtual di Laboratorium Kimia Mineral. Tadi Sobat Tekmira sudah mengetahui dan melihat layanan dan fasilitas apa saja yang ada di Laboratorium Kimia Mineral. Jadi, jangan ragu jika Sobat Tekmira ingin melakukan pengujian sampel ke Laboratorium Tekmira, silahkan langsung saja datang ke layanan terpadu kami atau dapat menghubungi kontak yang ada di media sosial kami. Jadi, jangan lupa follow ya, baik itu Instagram, Facebook, Twitter, atau website yang ada di Tekmira. Baiklah, sampai jumpa di episode Insight Tekmira selanjutnya. Bye-bye!